Hai, selamat datang di channelku, aku Vidya. Video hari ini tentang kasus dari dalam negeri, tentang penemuan sebuah koper di Jalan Kalimalang, Bekasi, yang ternyata di dalam koper tersebut ada mayat seorang wanita paruh baya. Kamis 25 April 2024 pagi, di Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Sukamadu, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Seorang petugas kebersihan menemukan sebuah koper berwarna hitam yang saat dia cek, koper tersebut sangat berat. Dan takut ada apa-apa, juga curiga sama isi di dalamnya, petugas kebersihan tersebut kemudian melaporkan hal ini ke polisi. Yang saat polisi melakukan pemeriksaan, mereka membuka koper tersebut, ternyata isinya adalah mayat seorang wanita paruh baya. Keadaan korban saat ditemukan, dia memakai pakaian lengkap, ada baju, jilbab, terus dia juga pakai cincin, kemudian mayat dalam keadaan utuh, jadi dia nggak dimutilasi, kemudian bagian kepalanya terluka, bibirnya pecah, dan hidungnya mengeluarkan darah. Setelahnya melalui kartu identitas yang dibuang bersama korban, diketahui kalau wanita tersebut adalah Rini Mariani, usianya 50 tahun dan dia bekerja di PT Kobe Cabang Bandung sebagai admin keuangan. Setelah mendapat identitas korban, keluarga korban langsung dihubungi dan pihak keluarga membenarkan kalau sosok tersebut memang adalah Rini. Selanjutnya dilakukan otopsi dan hasilnya, yang pertama, ada bekas benturan di kepala yang menyebabkan kepala sebelah kiri korban remuk. Kemudian ada bekas cekikan di lehernya dan tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan. Selanjutnya orang-orang terdekat Rini mulai dimintai keterangan dan diperiksa. Teman-temannya, keluarganya, tetangganya, dan sebelum kita ngomongin tentang hasil dari pemeriksaan polisi, aku bakalan ngomongin sedikit tentang latar belakang Rini. Jadi pada saat kematiannya, Rini udah berkeluarga, dia punya suami dan 2 orang anak. Tapi, pada saat kematiannya, Rini juga berkonflik dengan suaminya, yaitu Ganda Permana, bahkan pada saat itu mereka ada di tengah-tengah perceraian. Dan perceraian mereka berlangsung dengan alot karena Ganda ingin mempertahankan pernikahannya, sementara Rini dia kekeh pengen cerai. Kemudian dengan kematian Rini yang pada saat itu dia sedang berkonflik dengan suaminya, sedang dalam proses perceraian, keluarga dan teman-teman Rini atau tetangganya bahkan menduga kalau mungkin pelakunya adalah Ganda. Tapi meskipun banyak orang yang menduga kalau Ganda adalah pelakunya, polisi nggak menelan mentah-mentah informasi tersebut. Mereka memang memeriksa Ganda, tapi mereka juga melakukan pemeriksaan lain untuk membuka kemungkinan adanya pelaku lain. Kemudian berdasarkan pemeriksaan di kantornya Rini, yang di sana polisi juga meminta keterangan dari rekan-rekan kerja Rini, polisi mendapatkan informasi penting. Karena kan memang kebetulan Rini terakhir kali terlihat tuh di kantor pada 24 April. Jadi menurut rekan kerja Rini memiliki aktivitas harian yang selalu sama. Dari jam 9 sampai jam 11 siang, Rini pasti akan pergi ke bank untuk menyetor uang perusahaan. Begitu juga pada tanggal 24 April, di jam 9 lewat 35 menit, Rini izin untuk pergi ke bank untuk menyetorkan uang sebesar 43 juta. Dan di situ dia kemudian juga meminta izin untuk mengunjungi kakaknya setelah dia selesai menyetorkan uang, dia bakalan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi kakaknya yang dirawat di sana. Yang setelah kepergian Rini pada pukul 9 lewat 35 menit itu, Rini bukan cuma nggak ada kabarnya, tapi dia juga diketahui tidak menyetorkan uang tersebut. Segera setelahnya polisi menyelidiki bank yang harusnya pada hari itu Rini kunjungi, juga rumah sakit tempat kakaknya dirawat. Dan dari pemeriksaan 2 lokasi tersebut, ternyata pada tanggal 24 April, Rini nggak pernah mengunjungi 2 tempat tersebut. Polisi kemudian memeriksa CCTV di sekitar area PT Kobe, yang di situ mereka menemukan sesuatu yang menarik dan nggak biasa. Jadi setelah Rini keluar dari kantor sekitar jam setengah 10, bukannya dia langsung menuju bank seperti rencananya atau seperti yang dia katakan ke teman-teman kerjanya, tapi Rini justru bertemu dengan seorang pria di area dekat PT Kobe. Yang selanjutnya Rini dengan pria ini berboncengan dengan motornya Rini dan mereka menuju hotel. Polisi segera memeriksa CCTV hotel tersebut dan di situ terekam kalau Rini bersama pria tersebut memasuki salah satu kamar hotel dan itu adalah terakhir kalinya sosok Rini terekam CCTV. Karena untuk selanjutnya, meskipun pria yang bersama Rini terlihat bolak-balik keluar masuk kamar, Rini sendiri nggak pernah terlihat keluar. Bahkan saat terakhir kali pria tersebut keluar dari kamar pada pukul 18 lewat 40 dengan membawa sebuah koper besar berwarna hitam, sosok Rini nggak pernah terlihat keluar dari kamar tersebut. Kemudian berdasarkan kemiripan koper hitam yang pria itu bawa dengan koper yang menjadi tempat Rini saat ditemukan, polisi yakin kalau pria itu pasti adalah pelakunya dan koper yang pria itu bawa di dalamnya ada Rini. Polisi sendiri nggak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui siapa sosok pria tersebut karena nyatanya, sebelum terekam bertemu dengan Rini, pria tersebut juga terekam keluar dari kantor PT Kobe Cabang Bandung seperti Rini. Jadi udah pasti kalau mereka berdua sama-sama karyawan PT Kobe. Yang setelah ditelusuri lebih jauh, pria tersebut adalah Ahmad Arif Ridwanullah.
Ahmad Arif Ridwanullah sendiri adalah seorang pria berusia 29 tahun. Dia adalah auditor untuk PT Kobe Pusat yang berlokasi di Tangerang dan statusnya saat itu adalah pengantin baru karena dia baru melangsungkan pernikahan pada 17 Maret 2024. Kemudian setelah mengetahui identitas Arif, polisi segera mencari tahu jejak keberadaannya dan kemudian diketahui kalau dia sedang berada di Palembang di kediaman istrinya karena pada tanggal 5 Mei rencananya Arif akan melangsungkan resepsi pernikahan. Sayangnya, rencana resepsi pernikahan ini nggak pernah terjadi karena 4 hari sebelum resepsi dimulai, tepatnya pada 1 Mei, Arif ditangkap dan resmi dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan Rini Mariani. Selanjutnya Arif dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kemudian selama pengakuannya, Arif bukan cuma menceritakan mengenai kenapa dia melakukan hal itu ke Rini, tapi dia juga kemudian mengakui kalau adiknya yang berusia 21 tahun yaitu Aditya Taufik Kurohman terlibat dalam aksi pembuangan tubuh Rini. Yang karena hal ini, adik Arif juga kemudian ditangkap. Untuk kronologi, Arif menyatakan kalau awalnya hubungannya dengan Rini adalah hubungan rekan kerja biasa. Tapi hubungan mereka nih makin mengarah ke arah yang lebih intim sampai akhirnya pada Desember 2023 mereka melakukan hubungan badan. Kemudian untuk kejadian 24 April 2024, Arif mendatangi PT Kobe Cabang Bandung untuk melakukan audit yang selama prosesnya dia ketemu sama Rini dan mereka sempat ngobrol. Kemudian dalam obrolan mereka, mereka janjian untuk ketemuan di luar. Dan di situ kayak biar nggak ada yang curiga kalau mereka nih ada sesuatu, mereka kemudian keluar dari PT Kobe Cabang Bandung di waktu yang berbeda-beda, dan mereka kemudian janjian di dekat PT Kobe. Yang setelahnya, dengan mengendarai sepedanya Rini, mereka berboncengan bersama untuk menuju hotel tempat Arif menginap selama di Bandung. Kemudian selama di kamar hotel, Arif dan Rini melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali. Yang setelah mereka melakukan hal itu, Rini mulai menanyakan status hubungan di antara mereka ke Arif dan dia juga menuntut untuk dinikahi. Dia menuntut untuk Arif bertanggung jawab setelah mereka melakukan hubungan badan. Dan jawaban Arif, dia menyatakan kalau hubungannya dengan Rini cuma sebatas suka sama suka, cuma sebatas untuk senang-senang. Jadi di situ dia menolak untuk bertanggung jawab dan menuruti keinginan Rini untuk menikah. Dan ini entah Rini tahu atau enggak kalau sebenarnya Arif nih udah nikah sejak 17 Maret 2024. Dan setelahnya, mereka kan terus-terusan ngobrol sampai akhirnya Arif mulai membahas mengenai uang 43 juta yang pada saat itu Rini bawa. Arif mengungkap kayak seolah-olah kalau Rini mengizinkan dirinya memakai uang tersebut, Arif akan menikahi Rini. Dan Rini menolak permintaan Arif ini, bahkan meskipun Arif menyatakan kalau dirinya akan bertanggung jawab misal ada sesuatu, Rini tetap menolak omongannya atau permintaannya Arif karena dia benar-benar takut karena kan itu adalah uang kantor. Sementara untuk Arif, dia mungkin ngerasa kalau mungkin karena dirinya adalah seorang auditor, dirinya adalah tim audit, jadi mungkin dirinya mikir kalau dirinya bisa memanipulasi data, dirinya bisa membuat kayak seolah-olah Rini udah melakukan setoran secara utuh, padahal uangnya tuh dipakai sama dirinya. Mungkin dirinya bisa berpikir untuk bikin akal-akalan di situ. Tapi meskipun dia kayak udah meyakinkan Rini agar bisa memakai uang tersebut dan nantinya nggak bakalan ada apa-apa, Rini tetap menolak untuk Arif bisa menggunakan uang tersebut. Kemudian obrolan mereka kan terus berlanjut sampai akhirnya menurut Arif, Rini mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Yang dalam keterangan polisi, kata-kata yang menyakiti hatinya Arif itu adalah, ini aku baca aja, ngapain kamu ngurusin yang kayak gini? Saya nggak ikut-ikut. Saya mau store uang, ngapain auditor kayak kamu, brengsek. Katanya, ini kalimat yang bikin Arif tersinggung. Entah ini benar-benar kalimat yang menyinggung dia atau gimana. Tapi, apa nih yang menyinggung dari kalimat ini? Sama sekali nggak ada yang menyinggung dari kalimat ini. Brengseknya yang menyinggung. Ya kalau brengsek emang Arif brengsek kan. Udah menikah, terus selingkuh, terus dia kepikiran pakai uang kantor. Kurang brengsek apa coba? Kemudian setelah mendengar kata-kata yang menyakiti hatinya, Arif membenturkan kepala Rini ke tembok dengan keras, dengan kencang, yang itu kemudian ngebuat Rini lemes, dia kayak antara pingsan atau enggak, pokoknya dia kayak benar-benar udah nggak berdaya. Yang di situ untuk selanjutnya, Arif membekap mulut dan hidung Rini, juga mencekik leher Rini. Dan selama 10 menit Arif melakukan hal itu sampai dia yakin kalau Rini benar-benar udah meninggal. Kemudian setelah Rini meninggal, Arif mengambil uang sebesar 1 juta dari uang 43 juta milik kantor yang dipegang sama Rini dan harusnya hari itu distorkan.
Uang 1 juta itu kemudian Arif pakai untuk membeli sebuah koper berwarna coklat dengan ukuran 24 inci. Dan maksud Arif membeli koper tersebut adalah untuk memasukkan tubuhnya Rini. Yang sayangnya, koper coklat tersebut nggak muat untuk memasukkan tubuhnya Rini. Setelahnya Arif keluar lagi dengan membawa uang sebesar 1.350.000, yang uang tersebut juga dia ambil dari uang 43 juta milik perusahaan. Dan Arif, dia membawa uang tersebut yang lagi-lagi dia pakai untuk membeli koper, tapi kali ini koper yang dia beli lebih besar. Koper kedua yang Arif beli adalah koper berwarna hitam dengan ukuran 28 inci, dan Arif membawa masuk koper tersebut ke dalam kamar hotel pada pukul 15.31 menit. Yang dengan koper hitam itulah akhirnya Arif berhasil memasukkan tubuh Rini. Kemudian setelah berhasil memasukkan tubuh Rini ke dalam koper berwarna hitam, di situ Arif keluar lagi dari kamar yang kali ini dia keluar untuk menitipkan motornya Rini. Dan ini entah dititipkan dengan maksud untuk dijual atau sekedar dititipkan sama orang yang dia kenal. Aku nggak mendapatkan informasi untuk hal ini, tapi intinya pada saat itu Arif keluar untuk menitipkan motornya Rini. Kemudian setelah dia selesai dengan urusan motornya Rini, dia balik lagi ke kamar dan pada pukul 18.40 menit itulah terakhir kalinya Arif keluar dari kamar hotel dengan membawa koper berisikan tubuh Rini. Selanjutnya, Arif menuju Bitung, Tangerang untuk bertemu adiknya. Yang mereka berdua lakukan selanjutnya, mereka menyewa sebuah mobil untuk nantinya mengangkut tubuh Rini, dan uang yang dipakai untuk menyewa mobil tersebut berasal dari uang kantor yang harusnya disetorkan. Kemudian setelah mereka menyewa mobil, mereka menuju Bandung lagi dengan melewati Kalimalang, yang di satu titik mereka akhirnya membuang tubuh Rini. Kemudian setelah membuang koper berisikan tubuh Rini, Arif mencari hotel untuk dia tempati karena kerjaannya di Bandung nih belum selesai. Pekerjaan auditnya tuh masih belum selesai, jadi dia harus menyelesaikan itu dulu. Dan setelah dia mendapatkan hotel, dia kemudian mengantarkan adiknya lagi ke Tangerang. Besoknya, pada 25 April, Arif menjalani harinya seperti biasa. Dia pergi lagi ke kantor Kobe Cabang Bandung untuk melakukan audit. Dia menyelesaikan pekerjaannya di situ. Dia bersikap kayak seolah-olah nggak ada apapun yang terjadi. Kemudian pada 26 April, Arif menuju Palembang dan uang 43 juta pada saat itu yang sebagiannya udah dia pakai, 7 jutanya dia kasih ke ibunya. Tapi pada tanggal 30 April, Arif meminta ibunya untuk mengembalikan uang tersebut sebesar 2 juta. Dan sisa dari uang 43 juta yang masih Arif pegang, dia kemudian pakai untuk acara resepsi pernikahannya pada 5 Mei. Yang sayangnya resepsi itu tidak pernah terjadi karena Arif keburu ditangkap pada tanggal 1 Mei. Kemudian uang 43 juta itu kan terkait dengan kasus ini. Akhirnya polisi mulai mengumpulkan uang itu lagi yang bisa mereka dapatkan pada saat itu. Dan dari 43 juta, yang berhasil polisi kumpulkan adalah 36 juta. Karena sekitar 7 jutanya udah Arif pakai, kayak dia untuk beli koper, kemudian dia sewa mobil, kemudian juga untuk akomodasinya selama di Bandung, itu tuh dia pakai uang 43 juta itu. Makanya polisi cuma bisa mengumpulkan sebanyak 36 juta. Kemudian hal lain mengenai kasus ini yang cukup bikin aku shock sendiri. Jadi, anak pertamanya hari ini namanya adalah Alia, usianya 22 tahun. Setelah 24 April siang, itu kan Rini nggak bisa dihubungi sama sekali. Dan di situ anaknya kemudian cari Rini kemana-mana. Termasuk mendatangi PT Kobe Cabang Bandung keesokan harinya. Yang selama Alia ada di kantor PT Kobe Cabang Bandung, dia nih ketemu sama Arif. Dia ngobrol-ngobrol sama Arif mengenai ibunya. Dan di situ, karena ibunya udah menghilang selama 24 jam, Alia kemudian menyatakan ke Arif kalau dia akan melaporkan hilangnya ibunya ke polisi. Dan tanggapan Arif adalah dia menghalangi Alia untuk melaporkan hilangnya Rini. Kemudian hal kedua lainnya yang cukup bikin aku shock, jadi ternyata Arif, Rini, dan istrinya Arif mereka sama-sama bekerja di PT Kobe. Arif yang adalah pelaku bekerja untuk PT Kobe kantor pusat yang berlokasi di Tangerang, kemudian Rini yang adalah korban bekerja untuk PT Kobe cabang Bandung, sementara istrinya Arif bekerja untuk PT Kobe cabang Palembang. Dan kayak bisa dibayangin nggak? Pelaku, korban, istri pelaku, mereka bekerja di satu tempat yang sama, di satu PT yang sama. Kayak bisa dibayangin nggak hebohnya itu tempat sekarang kayak gimana? Dan segini untuk kasus hari ini. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya. Bye.